Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dehonian Channel hari ini, Minggu tanggal 8 Juni 2025, Hari Raya Pentakosta. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 14, ayat 15 sampai dengan 16 dan ayat 23b sampai dengan ayat 26. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Pentakosta. Artinya, dalam bahasa Yunani, hari ke-50 setelah merayakan Paskah. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Pentakosta dihubungkan saat bangsa Israel merayakan perjanjiannya dengan Allah di Gunung Sinai. Saudara-saudari yang terkasih, melalui peristiwa Pentakosta di Yerusalem ini, lalu dikenang di dalam gereja perdana dan diwariskan sampai saat ini. Roh Kudus atau Parakletos dijanjikan Tuhan Yesus saat memberikan amanat perpisahannya. Allah Bapa dalam nama Yesus mengutus Roh Kudusnya turun dari surga, turun ke atas para muridnya. Roh Kudus mengubah murid yang tidak percaya menjadi rasul yang bersaksi bagi Kristus. Banyak orang memberi diri untuk dibaptis, dan ini juga menjadi saat lahirnya gereja. Tuhan menyelamatkan semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kredo atau syahadat kita selalu mengulangi, "Aku percaya akan Roh Kudus." Percaya kepada Roh Kudus berarti menyembahnya sebagai Allah sebagaimana Bapa dan Putra. Roh Kudus sungguh-sungguh masuk di dalam hidup kita dan menjadikan kita anak-anak Allah. Warta Injil hari ini mengisahkan bahwa sebelum kematiannya, Yesus sudah berjanji kepada para muridnya bahwa Ia akan mengutus Parakletos atau seorang penghibur yang lain saat Yesus sudah kembali kepada Bapa. Yesus memang mau tetap menyertai para muridnya supaya di mana Ia berada, para murid yang percaya kepadanya juga berada. Para murid baru menyadari ketika mereka menerima pencurahan Roh pada hari Pentakosta. Saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus sebagai Parakletos menginspirasi manusia melalui karunia-karunia istimewa. Nabi Yesaya dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 11 ayat 2 sampai dengan 3, menggambarkan 7 karunia Roh Kudus, yaitu kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, kesalehan, pengenalan diri, dan takut akan Allah. 7 karunia Roh Kudus diberikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita dapat mencapai tujuan akhir kita, yakni surga atau selamat. Di samping karunia-karunia ini, ada juga buah-buah Roh Kudus, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari terakhir masa Paskah ini, Yesus mengingatkan lagi janjinya untuk menganugerahkan Roh Kudus. Roh ini berasal dari Bapa dan diberikan melalui putranya Yesus Kristus kepada orang-orang yang dikehendakinya. Orang-orang yang dikehendaki adalah mereka yang percaya kepada Yesus dengan mengasihi dan menuruti segala perintahnya. Penghibur itu dapat membuat setiap pribadi bersatu dengan Tuhan sendiri. Peran utama Roh Kudus adalah mengajarkan segala sesuatu kepada para murid atau kita semua dan mengingatkan akan segala sesuatu yang telah difirmankan Yesus sendiri. Peran Roh Kudus ini baru akan dirasakan setelah Yesus naik ke surga. Saudara-saudari yang terkasih, kejadian Pentakosta memang menggemparkan seluruh Yerusalem. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 11 mengisahkan bahwa ketika semua orang percaya sedang berkumpul, yakni para murid dan Bunda Maria, turunlah Roh Kudus dari surga yang dijanjikan Bapa melalui Yesus dalam wujud tertentu. Lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap di atas kepala mereka. Pada saat itu keluar daya dan kekuatan yang luar biasa sehingga membuat orang-orang itu dapat berbicara dalam berbagai bahasa. Orang Galilea berbicara bahasa daerah mereka, tetapi dapat dimengerti oleh banyak orang yang bukan orang Galilea. Roh Kudus memenuhi hati setiap orang dan mereka dapat berbicara. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya Pentakosta ini kita boleh berkata dengan jujur kepada Tuhan bahwa kita sangat membutuhkan Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus berjanji dan janjinya itu Ia tepati. Ia tidak mau membiarkan kita sendirian. Roh-Nya akan ada bersama kita, ada bersama gereja. Dalam perutusan gereja di dunia, Yesus menghendaki agar para murid-Nya tidak merasa sendirian. Roh Kudus adalah misionaris pertama yang menginspirasi para murid untuk menjadi misionaris. Para murid kita semua saat ini sebagai gereja adalah kolaborator dalam perutusan Yesus. Ketika bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Pada saat itu, Ia mengucapkan damai sejahtera, lalu mengembuskan Roh-Nya kepada mereka. Yohanes 20 ayat 23. Saudara-saudara yang terkasih, sadarilah bahwa kita semua juga telah menerima Roh Kudus pada hari pembaptisan dan kepenuhannya dalam sakramen penguatan. Yesus mengharapkan agar kita mewujudkan kuasa dan kasih Roh Kudus dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Roh itu ada dan hadir di dalam hidup kita. Apakah kita sungguh percaya akan Allah Roh Kudus? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal Maha Kudus, pada kesempatan hari ini, curahilah aku dengan roh kekuatan-Mu, sehingga aku mampu untuk menjalankan perutusan-Mu, mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan ilahi dalam putranya Yesus Kristus yang hidup kini dan selamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.